Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan, disingkat PPH, merupakan gawat darurat, di mana ini adalah salah satu dari 5 penyebab utama kematian ibu. Pengenalan gejala, ketersediaan sumber daya yang tepat, dan respon yang tepat sangat penting untuk mencegah kematian pada ibu. Jadi sangat penting untuk saya bahas sedikit tentang penyakit ini. Jadi disimak terus ya Smart Parents. Apa itu perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum? Perdarahan pasca persalinan adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan darah dalam jumlah yang sangat banyak setelah melahirkan. Hal ini dapat terjadi setelah melahirkan melalui vagina, disebut melahirkan secara spontan per vaginam, atau setelah menjalani operasi untuk mengeluarkan bayi yang disebut dengan operasi sesar atau persalinan sesar. Perdarahan pasca persalinan sebetulnya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perdarahan primer atau perdarahan dini yang mengacu pada perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan dan merupakan pokok bahasan pada topik kita kali ini. Yang kedua adalah perdarahan sekunder atau terlambat atau tertunda, mengacu pada perdarahan yang terjadi dari 24 jam hingga 12 minggu setelah melahirkan. Dan topik ini akan dibahas secara terpisah. Apa yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan? Sebagian besar kasus perdarahan pasca persalinan terjadi karena rahim tidak berkontraksi atau mengencang dengan baik setelah lahir. Penyebab lain dari perdarahan pasca persalinan antara lain bisa terjadi robekan pada vagina, robekan pada leher rahim atau pada rahim, dan bisa terdapat sisa plasenta atau ari-ari atau selaput plasenta yang menempel di dalam rahim setelah bayi lahir, di mana plasenta adalah organ yang terbentuk antara ibu dan bayinya, di mana berfungsi membawa nutrisi dan oksigen bayi dan membuang semua kotoran. Fakta untuk Smart Parents, bahwa masih ada beberapa faktor resiko tambahan yang dapat meningkatkan kejadian perdarahan setelah melahirkan. Yang pertama, tekanan darah tinggi dalam kehamilan yang disebut juga dengan preeklamsia. Kedua, proses persalinan terlalu lama. Ketiga, janin yang terlalu besar di atas 4 kg. Dan penggunaan alat bantu dalam persalinan seperti forceps dan juga vakum. Apa saja gejala perdarahan pasca persalinan? Gejala utamanya adalah keluarnya darah dari vagina. Dan jika seseorang kehilangan banyak darah, mereka mungkin akan merasa lemah, pusing, dan bahkan bisa pingsan. Bagaimana penanganan perdarahan pasca persalinan? Jika perdarahan terjadi karena rahim Anda belum berkontraksi atau mengencang dengan baik, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, dilakukan pijat rahim, di mana dokter atau perawat atau bidan Anda akan menggunakan tangan mereka untuk menekan perut bagian bawah dan segera memijat rahim. Hal ini akan membantu rahim untuk berkontraksi. Kemudian obat-obatan yang akan membantu rahim berkontraksi dan segera menghentikan perdarahan. Ketiga, dokter Anda akan memeriksa apakah ada bagian plasenta dan selaput yang menempel di dalam rahim. Jika demikian, dokter kandungan Anda akan segera mengeluarkannya, mungkin menggunakan alat untuk mengangkat jaringan yang tersisa. Jika perdarahan terjadi karena luka atau robekan, tentu dokter kandungan Anda akan menjahit setiap robekan yang ada. Jika perdarahannya sangat banyak, Anda mungkin akan memerlukan transfusi darah. Jika pengobatan-pengobatan ini tidak menghentikan perdarahan yang terjadi, terdapat pengobatan lain yang dapat dicoba oleh dokter kandungan. Dan jika tidak ada pengobatan yang berhasil, dokter mungkin harus mengangkat rahim Anda yang disebut dengan histerektomi. Kabar baiknya Smart Parents, biasanya jarang diperlukan. Bagaimana jika saya ingin hamil lagi?
Sebagian besar waktu, perdarahan pasca persalinan tidak akan terjadi lagi pada kehamilan berikutnya. Tetapi pastikan Anda sampaikan tentang riwayat perdarahan pasca persalinan, karena jika dibandingkan dengan orang yang belum pernah mengalami perdarahan pasca persalinan, Anda tetap memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami masalah yang sama. Jadi sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.